Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, jumpa lagi pada pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesai perenungan firman Tuhan ini. Kiranya hikmat, pengertian yang daripada Tuhan memenuhi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika, salah satu kitab nabi atau kitab nabi-nabi kecil. Kalau di dalam kanonisasi Alkitab adalah kitab yang ke-6 dari kitab nabi-nabi kecil. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, yang mana kita harus memberikan dampak. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya satu ayat untuk kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan ini, yaitu hidup bersatu dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, firman Tuhan katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik. Tuhan sudah memberitahukan kepada orang Israel melalui nabi-nabi sebelum Mika, bagaimana supaya orang-orang Israel, supaya umat Tuhan, mereka hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan orang-orang Israel pada saat itu melalui seorang Nabi Mika, nabi yang betul-betul mengasihi Tuhannya, yang betul-betul melayani Tuhannya, yang betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran. Arti nama dari Mika adalah tidak ada Allah seperti engkau. Tidak ada Allah seperti Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang begitu mengasihi umatnya, Allah yang begitu setia dan adil di dalam pemeliharanya kepada umatnya. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, kitab Mika ditulis pada zaman kerajaan atau pada saat dipimpin oleh Raja Yotam, juga dia hidup pada zaman Ahaz dan Hizkia. Pada zaman itu kehidupan sosial di Yerusalem tidak benar, tidak sesuai pada kehidupan yang sebenarnya. Banyak tindakan-tindakan, banyak perlakuan-perlakuan khususnya kepada orang-orang miskin yang tidak adil, yang tidak seharusnya, yang tidak sepatutnya. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Mika untuk sampaikan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, sehingga mereka kembali mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal yang Tuhan tuntut dari kehidupan orang-orang di sana, dan kita lihat bahwa Mika betul-betul menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan berani, dengan lantang, karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang pertama, Tuhan menuntut keadilan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Keadilan satu dengan yang lain. Keadilan berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus hati, serta tulus, sikap yang tidak memihak kepada siapapun kecuali memihak kepada kebenaran.
Di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-6, Tuhan sampaikan kepada Musa agar orang-orang Israel mereka tidak melakukan tindakan yang tidak adil, merampas hak-hak orang miskin. Itu yang Tuhan inginkan, supaya orang-orang Israel di zamannya Mika juga mereka kembali hidup seperti apa yang Tuhan inginkan sebelumnya. Dan itulah yang terus disuarakan oleh semua nabi, agar orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi berkat, mereka harus menjadi orang-orang yang betul-betul kudus dan hidup berkenan di hadapan Allah dengan cara adil, berlaku adil, hidup adil, melakukan segala sesuatu dengan adil. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali di dalam kehidupan kita mungkin juga ada hal-hal yang terjadi, entah kita yang mengalami ketidakadilan ataupun kita yang melakukan hal-hal yang tidak adil. Inilah tuntutan Tuhan kepada kita, agar kita tetap berpihak kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Makanya judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup bersatu dengan Allah. Ketika kita hidup bersatu dengan Allah, kita mengerti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Dan itu berarti kita juga bisa hidup di dalam keadilan kita kepada orang lain, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Justru kita hadir, kita menjadi terang di tengah-tengah mereka, kita memberkati mereka, kita membuat mereka menemukan Tuhan, menemukan Yesus di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka berlaku hidup setia, mencintai kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada mereka lewat abdi-abdi Allah, lewat hamba-hamba Tuhan sebelum Mika. Dan itu yang Tuhan mau bagi kita juga sebagai orang-orang percaya, agar kita hidup mencintai kesetiaan, kita mencintai kebenaran, kita setia kepada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setia juga kepada sesama, setia kepada negara, untuk tidak mengambil yang bukan menjadi hak kita, yang bukan menjadi milik kita. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Mika, agar sampaikan kepada orang-orang Israel. Ingatkan mereka apa perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan ajarkan lewat hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Kembalilah. Dan itulah yang menjadi tuntutan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan tentunya untuk kita pada saat ini juga. Tuhan mau selain kita berlaku adil, kita harus mencintai kesetiaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ketika kita hidup setia, Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Dan ini merupakan sikap hidup yang sudah mulai langka. Amsal pun mengatakannya, banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Karena kesetiaan itu adalah hal karakter yang luar biasa. Karakter yang Tuhan inginkan agar itu menjadi bagian kehidupan orang Israel pada saat itu. Dan juga bagian kehidupan kita pada saat ini. Dengan hidup setia, maka kita bisa bersatu. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu pepatah mengatakan bahwa baik belum tentu benar, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran pasti hidup baik. Amin. Saya aminkan itu. Bahwa belum tentu, seperti Amsal katakan, banyak orang mengaku diri baik, tetapi kalau mereka tidak hidup bersekutu dengan Tuhan, mereka tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kebaikan mereka itu hanya kebaikan yang semu, yang sementara. Orang korupsi, kasih persembahan, kasih sumbangan untuk gereja kelihatannya baik, tapi itu bukan kebenaran. Melakukan hal-hal yang baik menurut pandangan manusia, kita suka menyenangkan orang, menyenangkan manusia,
Tetapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak baik. Karena tuntutan kita, standar kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipimpin, kita diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kita hidup baik. Baik belum tentu benar, tetapi benar pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan untuk melakukan setiap perbuatan baik, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam pujian, di dalam penyembahan kita, di dalam doa-doa kita, bahkan di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan setiap hari. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita bisa berlaku adil, kita bisa berlaku setia. Dan yang ketiga, yang Tuhan tuntut kepada orang Israel melalui Nabi Mika adalah hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan inginkan suatu hidup yang betul-betul tunduk, bergantung kepada Tuhan, dan juga tidak sombong. Rendah hati artinya kita mau membuka seluruh hidup kita, kita datang dan kita serahkan kepada Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita, setiap bangun pagi, kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita tundukkan segala keberadaan kita. Sebagai manusia kita mungkin punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita punya segala-galanya. Tetapi di atas kita ada Tuhan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Hidup benar dengan Tuhan. Maka ketika kita hidup benar dengan Tuhan, kita hidup di dalam kerendahan hati itu, maka kita akan bisa melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang berlaku sombong di hadapan Tuhan dan sesamanya. Oleh sebab itu kehidupan sosial yang ada di Israel dan tentunya mungkin ada di antara kita di dalam gereja atau di dalam kehidupan sosial kita, bermasyarakat yang ada di sekitar kita, mungkin kita kurang untuk hidup rendah hati. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau menyampaikan itu kepada orang Israel pada zaman itu, zaman Mika, dan juga itu relevan. Firman Tuhan itu masih relevan bagi kita saat ini, agar kita kembali hidup di dalam kerendahan hati kita. Hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan juga hidup benar, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak menganggap orang lain rendah daripada dirinya. Jemaat Tuhan, ada satu cerita yang mana seorang pria berumur 24 tahun sedang naik di kereta bersama ayahnya yang berumur sekitar 50-60 tahun. Kemudian dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, lihat, ada bunga-bunga di taman." Kemudian dua pasangan yang duduk di sebelah bapak itu mulai merasa risih dengan keadaan itu. Kok anak 24 tahun masih manja-manja, ya, masih jabe-jabe dengan orang tuanya, rasa risih. Tetapi orang tua itu tetap tersenyum melihat kegembiraan anaknya. Kemudian dia melihat lagi pohon dan dia katakan, "Ayah, lihat, pohonnya berjalan." Padahal mereka yang berjalan. Kemudian dua pasang kekasih yang ada di dekat, mereka katakan kepada bapak itu, "Pak, tolong bawa anak bapak ke rumah sakit supaya bisa diperiksa jiwanya. Mungkin ada gangguan jiwa karena ribut terus di dalam kereta itu." Dan sang ayah tetap tersenyum dan dia katakan kepada dua pasangan kekasih itu, "Kami baru pulang dari rumah sakit dan anak saya sudah sejak lahir tidak bisa melihat, dan
Saat ini dia sudah mendapatkan donor mata, sudah melalui operasi, dan kami baru pulang dari rumah sakit. Saat ini pertama kali dalam hidupnya dia melihat keindahan alam di sekitarnya. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali mungkin hal-hal ini terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita menganggap remeh orang, kita cepat menghakimi orang karena kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita segala-galanya, kita yang paling hebat. Padahal hal ini seperti cerita tadi, akhirnya mereka menjadi malu karena tindakan mereka. Jangan karena tinggi hati, karena sombong membuat kita menjadi jatuh, kita menjadi malu, dan akhirnya kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi terang untuk menerangi kehidupan yang gelap di sekitar kita. Kiranya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup baik di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup baik di hadapan Tuhan? Adalah kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Sehingga tuntutan Allah kepada orang Israel lewat Nabi Mika itu pun juga bisa kita penuhi. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mampu berlaku adil. Kita tidak berlaku yang tidak adil. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang baik di dalam kehidupan kita dan juga dengan kehidupan sesama dalam lingkup sosial kita. Juga kita hidup di dalam kesetiaan dan hidup di dalam kerendahan hati. Ketika kita bisa mengamalkan ketiga hal ini, saya percaya perbuatan-perbuatan baik kita akan terus dikenal oleh orang-orang yang seiman, apalagi yang tidak seiman dengan kita. Mereka akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga disitulah kita bangkit dan kita menyinari kehidupan hati mereka, hidup mereka, sehingga mereka ketika satu saat mendapat keputusan yang penting untuk menerima Yesus, mereka tahu siapa yang mereka sembah, siapa yang akan mereka percayai. Karena orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mereka lihat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain dan mengasihi Tuhan mereka, karena mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk tetap hidup baik di hadapan Tuhan. Hidup baik tentu dengan standar-standar kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya apa yang menjadi tuntutan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel pada zaman Nabi Mika, itu pun juga kami dapat amalkan di dalam kehidupan kami, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.